Shalom warga kerajaan. Sungguh berbahagia kalau kita dipakai Tuhan menjadi seperti yang di belakang ini ya, menjadi kebun anggurnya Tuhan, Karmel ya, kebun anggurnya God ya. Dan berbuah banyak yang mempermuliakan Dia. Karena kita sekali lagi tidak dipanggil untuk to be successful, tetapi to be fruitful. Mungkin Anda sudah bosan saya kata ini, saya akan terus bicara sampai itu terpatri dalam diri Anda. Bagaimana minggu yang lalu saya katakan hati-hati pada benalu. Orang yang menempel pada pohon kita, kehidupan kita, dan dia melakukan hal-hal yang merusak, ya, membawa kita kepada jalan-jalan yang menjauhkan diri pada Tuhan. Tapi kalau sudah tanya, apa hobinya iblis? Ada yang tanya saya, apa hobinya iblis? Saya bilang dia hobi bikin Kristen bonsai, ya. Hobi bikin Kristen bonsai. Kalau sudah nonton film-film sejarah dulu, Cina, Jepang, Korea, orang-orang kaya, bahkan kaisar-kaisar hobinya yaitu membuat ya pohon yang besar, oak tree, atau kalau di sini beringin, tapi kecil. Ya, bagaimana itu? Kena matahari sedikit, kena yaitu air sedikit, diguntingi supaya tidak tumbuh, dan jadi pohon. Memang itu pohonnya sebetulnya pohon besar tapi kecil, bonsai. It's an art sebetulnya ya. Di rumah kakek saya itu ada pohon jeruk, tapi ditanam di pot, saudaraku. Akibatnya tumbuhnya ya kecil, saudara ya. Apalagi kalau dipelihara seperti bonsai itu kesukaan iblis. Dengarkan khotbah singkat ya. Khotbahnya kok lama. Saya belajar dari pendeta Cho Yonggi, kalau memberi makan jangan pakai sendok katanya, pakai skop. Kasih makan supaya kuat. Tetapi itulah hobi daripada iblis. Di dalam Corona Academy ini apa yang berbahaya? Free time. Saya nggak salah dengar. Free time itu bahaya, saudaraku. Sebab Amsal 18 ayat 9 mengatakan orang yang bermalas-malas dalam pekerjaan sudah menjadi saudara dari si perusak. Ya, jadi slothful, ya, tidak mempergunakan waktu dengan baik. Itu adalah saudara dari si perusak, bukan cuma friend ya. Tapi brother, kalau namanya brother itu punya DNA yang sama, gitu kan? Dari siapa? Si perusak. Si perusak ini ternyata adalah, kalau bahasa Inggris itu adalah great wisdom. Great wisdom. Baal Sahat. Sahat itu perusak, ya. Membuat kita korup, membuat kita busuk, membusukkan. Bukan cuma itu, saudaraku, membuat juga merusak, membuat hal yang jadi negatif. Karena apa? Free time. Bagaimana mencuri waktu kita? Seringkali kalau saya ketemu orang, tergantung daripada bagaimana dia bisa maju, tergantung bagaimana dia mempergunakan waktu. Salah satu tanda kalau saya berkata, kok lama sekali ya minggu depan? Saya sebagai hamba Tuhan selalu berkata, kok cepat sekali ya, sudah Natal. Karena kita tidak wasting time, saudara. Salah satu musuh kita kelihatan sederhana sekali. Mungkin karena generasi ya. Saya tidak seperti Donald Trump yang pakai Twitter itu. Bahkan Facebook pun saya tidak aktif. Yang generasi saya sesudahnya, Pak Roni, ya Pak Daniel, lalu juga Pak Yoyo dan sebagainya. Mereka ada di situ, di IG, ya di mana-mana. Saya lebih fokus kepada pengajaran. Dan karena itu jangan jadi Kristen bonsai. Terima firman Tuhan yang sepenuhnya, ya. Berdoa sedikit, mendengar firman Tuhan sedikit. Selalu tanya, berapa lama kalau khotbah? Kalau lama tidak mau dengar. Saudara yang kasih Tuhan, mau bertumbuh kuat, berbuah, atau jadi bonsai, the choice is yours. Tetapi sekali lagi, jangan mau dicuri waktu. Salah satunya ya sosmed. Pergunakan sosmed hanya untuk memuliakan Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Shalom saudara terkasih, pada pagi hari ini kita akan memulai ibadah kita. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan, kalau hari ini, pagi ini kami boleh berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami mau menyiapkan hati kami Tuhan, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Datanglah ke hadirat kami Tuhan, ke tempat ini Tuhan, dan lawat setiap kami Tuhan. Kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin.
kita buka hati kita yang lebar untuk Tuhan. Persilakan Tuhan masuk ke dalam hati kita. Persilakan Dia melihat isi hati kita. Sudahkah namanya terpatri dalam hati kita? Sudahkah nama Tuhan yang terpatri dalam hati kita? Sudahkah kita mencintai Dia seperti Dia mencintai kita? Kami mau setia kepadamu Tuhan, seperti Engkau setia kepada setiap kami Tuhan. Kami melihat kebaikan-Mu setiap hari Tuhan, setiap waktu Tuhan. Kami juga mau setia kepadamu Tuhan. Lebih dalam lagi setia kepadamu Tuhan. Lebih dalam lagi mencintai Engkau Tuhan. Lawat setiap hati kami Tuhan, supaya kami berkenan kepadamu Tuhan. Supaya kami setara dengan keinginan-Mu Tuhan, sejalan dengan kehendak-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan punya Tuhan yang seperti Engkau Tuhan. Tiada habis-habisnya kebaikan-Mu kepada setiap kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur. Sungguh baik Tuhan. Engkau sungguh baik Tuhan buat setiap kami Tuhan. Sebentar kami akan memuji dengan sorak-sorai lebih dahsyat lagi kepadamu Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin. Yes. Mari bangkit berdiri. Dengan sorak-sorai kita memuji nama Tuhan. Kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku sepenuh jiwa, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah.
kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku, ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku. Yesus, Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan. Kau luar biasa Tuhan. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai yang meriah buat Tuhan. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kau sungguh baik buat setiap kami Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiran-Mu, tak terukur panjang setia-Mu, dulu sekarang
Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah, Kau tetap hanya satu-satunya Allah yang layak disembah, hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Sungguh kami tinggikan Engkau, kami masyurkan Engkau, kami agungkan Engkau, Yesus hanya Engkau yang layak ditinggikan. Sungguh kuasa-Mu nyata atas hidup setiap kami. Sungguh kemurahan-Mu nyata atas hidup kami. Anugerah-Mu nyata atas hidup kami. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Yesus. Haleluya. Dari dalam hati kami melimpah ucapan syukur buat segala kebaikan Tuhan, anugerah yang nyata dalam hidup setiap kami. Kalau hari ini kami masuk di minggu yang baru, hari ini kami percaya ada rancangan Tuhan yang besar, rancangan Tuhan yang dahsyat atas hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami rindu ada di tempat ini, kami rindu menghampiri Engkau, kami rindu masuk lebih dalam lagi, kami menikmati perjumpaan yang manis dengan Engkau, kami rindu menikmati isi hati Tuhan. Sebab itu saatnya kami rindu mendengar suara-Mu. Mari Roh Kudus, Roh hikmat, pengertian, pewahyuan, karuniakan atas setiap kami. Biar kami tangkap apa yang menjadi keinginan hati Tuhan, kerinduan hati Bapa dalam kehidupan setiap kami. Berbicaralah Roh Kudus, kami siap mendengar. Rema karuniakan atas kami. Hamba-Mu tidak ada apa-apanya, tetapi kami percaya setiap perkataan yang keluar dari mulut hamba-Mu itu adalah isi hati Tuhan sendiri. Berbicaralah, kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Sebelum saudara duduk, ya kasih tos kepada saudara. Selamat beribadah, selamat menikmati hadirat Tuhan. Haleluya.
Oke, silakan duduk kembali, puji nama Tuhan. Shalom. Shalom saudara. Ya, ini tak terasa hari-hari ini berjalan cepat sekali. Kita sudah melampaui pertengahan tahun. Dan sebentar lagi September sudah habis. Tinggal Oktober, November, Desember 2021 habis. Sangat cepat sekali, sangat cepat sekali. Tapi saya mengucap syukur, semakin cepat semakin baik. Tujuh katakan amin. Iya toh, semakin Tuhan datang. Kalau semakin Tuhan cepat datang, semakin enak kita saudara. Sudah tidak bingung dengan COVID-19. Iya toh, kita kan masih kadang kemana-mana masih ada rasa was-was, takut ketularan. Dan boleh saya katakan, hari-hari ini memang lewat pandemi yang Tuhan izinkan, itu akan semakin kelihatan kehidupan setiap kita. Ya, kehidupan nyata dalam kehidupan setiap kita biasanya ya toh, kalau di rumah hari-hari gak ada gak zaman COVID gitu, semuanya pada ngantor, gak ketemu. Sekarang work from home, banyak yang di rumah. Nah, suami istri kumpul baru kelihatan saudara. Loh betul, angka perceraian semakin banyak hari-hari ini. Hanya karena apa? Ya sama-sama kumpul di rumah. Biasanya cuma kumpul sorenya. Sorenya aja pulang kantor baru kumpul. Wah memang kangen, nah, seharian gak ketemu. Sekarang bendino kepethuk. Wetok asli ini. Semakin ketok asli ini. Apalagi yang mau menikah. Saya sudah pesan. Jangan dibayangkan seperti film-film Anderson, pangeran berjumpa dengan sang putri dan berbahagia selamanya. Betul berbahagia selamanya, tapi proses kehidupannya saya percaya gak meringis tok. Iya, saya percaya akan ada banyak air mata dikeluarkan. Ya Pak ya? Ayo yang sudah menikah, pernah tukaran enggak sama istrinya, sama suaminya? Sampai nangis ada yang pernah? Oh ya saya jamin pasti. Berbahagialah yang belum menikah. Belum menjumpai hal yang seperti itu. Tapi sekali lagi saya tidak nakut-nakuti. Tapi memang ada indahnya. Orang menikah itu luar biasa. Khususnya buat adik saya ini. Haleluya. Siap-siap ya. Haleluya. Nah kita bulan ini kita tetap berbicara tentang fruitful. Menghasilkan buah, berbuah. Kata berbuah ini identik sesuatu yang bisa dinikmati, sesuatu yang berdampak. Ya toh, kalau kita beli buah, saya percaya bukan untuk dipajang. Saudara beli buah di pasar, katakanlah buah melon atau semangka, oh keren, hijau, seger, moro dipajang tok. Ada yang beli buah semangka dipajang aja, ya enggak mungkin, itu orang aneh. Orang beli buah ya tujuannya untuk apa? Dinikmati. Tidak ada orang beli buah mau dipajang aja. Ya lama-lama kisut, tiba saja dipajang, gak nikmati buah. Itu aneh namanya. Nah kehidupan kita, saya mengucap syukur bahwa Yesus itu dalam kehidupannya seringkali memberikan firman Tuhan itu melalui satu perumpamaan. Dan perumpamaan yang Yesus berikan itu adalah perumpamaan yang sangat mudah kita cerna, sangat mudah kita tangkap makna dari perumpamaan yang Yesus berikan. Hanya hal-hal yang umum, katakanlah banyak seringkali Tuhan pakai apa? Namanya pohon buah-buahan, buah ara, buah anggur, itu seringkali dipakai. Ya, saya percaya orang yang beli pohon apel ataukah pohon jeruk, saya percaya dengan dia membeli itu tujuannya apa? Ditanam di rumah supaya nanti berbuah anggur atau berbuah jeruk bisa dinikmati. Betul? Ya, pastilah nggak mungkin orang beli pohon bibit buah-buahan tapi hanya untuk penyedap-penyedap aja di depan. Ya, enggak mungkin saudara. Itu aneh sekali lagi. Makanya Allah kita menciptakan kita pada awalnya aja sangat-sangat jelas di Kejadian pasal pertama ayat yang ke 28.
Ya, kalau di bahasa Indonesia dikatakan setelah Allah menciptakan segala sesuatunya ya, dikatakan nah, pada saat Allah menciptakan manusia, dikatakan di situ apa? Allah memberkati mereka. Lalu Allah berfirman kepada mereka, dikatakan apa? Beranak cuculah dan bertambah banyak. Ya kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia ini beranak cuculah. Makanya orang Indonesia ini kalau dengan beranak cucu ini seneng. Ya David lagi ya, wis loro Fit ya. Tambah lagi Fit. Loh ini perintah Tuhan loh, beranak cucu loh Fit. Nek beranak cucu itu lebih dari 2 Fit. Ya embul lagi lah 2 lah. Haleluya, semangat kan saudara. Ini karena firman Tuhan ya, dia bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Dalam konteks ini, dalam bahasa Indonesia dikatakan beranak cucu. Ya konotasinya kita tangkap biasanya beranak cucu, punya anak sing wakeh ngono ya. Keluarga besar, banyak anak, banyak rezeki, kan begitu. Ya kalau dalam terjemahan bahasa Inggris beda saudara. Ada yang beda, coba buka di King James Version. Tampilkan, bisa ya? Ya, di King James Version dikatakan, and God blessed them, and God said unto them, be fruitful and multiply. Fruitful, berbuah-buah. Saya juga bingung pertamanya ya, kok be fruitful? Kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia itu beranak cucu, kalau ini be fruitful. Jadi konteksnya ini skopnya bukan ya itu tadi beranak cucunya, tetapi fruitful, berbuah-buah, tujuannya apa? Bisa dinikmati. Jadi tujuan Allah menciptakan manusia supaya apa? Manusia ini juga bisa dinikmati. Tujuh katakan amin. Jadi tujuan Allah menciptakan kita bukan untuk apa? Bukan be sukses. No. Itu bukan tujuan Allah menciptakan manusia loh. Nah, hari-hari ini kita salah. Kita ini ngejar apa yang namanya? Kesuksesan. Enggak salah, saudara. Saudara kepingin sukses itu hal yang wajar. Tetapi kalau itu tujuan hidup saudara, Allah enggak rancangkan tujuan akhir hidup kita sukses. No. Dicatat di firman, tidak ada ditulis supaya apa? Be sukses and multiply, enggak. Tapi be fruitful, berbuah-buah, berbuah banyak, berbuah lebat. Tujuannya apa berbuah? Supaya beda sekali lagi saudara. Kalau sukses itu untuk dinikmati diri sendiri. Betul? Wah, aku sukses ya tak nikmati. Iya toh, beli rumah yang banyak, mobil yang banyak, tapi jangan istri yang banyak. Dosa saudara. Ya toh, semuanya untuk dinikmati diri sendiri. Tetapi kalau be fruitful, menghasilkan buah, tujuannya apa? Bukan untuk dinikmati diri sendiri, dinikmati oleh orang lain. Betul? Enggak mungkin lah orang pohon buah, katakanlah buah jeruk, dia enggak akan pernah bisa nikmati buahnya sendiri. Betul? Tapi orang lain yang itu yang metik, yang makan, orang lain yang menikmati buah itu. Dia tujuannya apa? Cuma bertumbuh, berbuah, tumbuh, berbuah, bertumbuh, berbuah. Dia tidak nikmati untuk dirinya sendiri. Nah ini konteksnya seperti itu. Fruitful itu berbicara tentang berdampak. Jadi Allah tidak rancangkan kita sebagai manusia diciptakan itu untuk apa? Sukses. Sukses itu tidak usah dikejar sebenarnya. Di saat saudara fokus kepada saudara menghasilkan buah, berdampak, memberi yang manis kepada orang-orang di sekitar saudara, otomatis kesuksesan itu akan datang. Orang akan banyak senang dengan kita, mau rekan bisnis dia akan lebih percaya kepada kita. Karena apa? Mereka nikmati buah yang kita hasilkan. Oh, anak Tuhan itu jujur, kerjanya bener, dia enggak main kotor. Makanya aku suka, percaya bisnis dengan dia. Itu dengan sendirinya. Dengan sendirinya, karyawan yang berbuah-buah, menghasilkan buah yang manis, itu masuk bilangan apa? Orang yang paling terakhir di PHK pada saat perusahaan itu sedang drop. Paling terakhir, karena apa? Dia eman-eman. Karena apa?
tahu karyawan ini berbuah, bisa dirasakan, kerjanya benar, gaya hidupnya benar, dia bisa dipercaya banyak hal, itu buah yang dihasilkan. Otomatis akan berdampak kepada diri kita sendiri. Oleh sebab itu kalau bulan ini kita berbicara tentang fruitful bulan ini, sekali lagi fokus kita, ini firman Tuhan, ini visinya yang dicanangkan oleh Bapak Gembala senior kita, Pak Timotius Arifin. Kita harus berdampak. Kalau hidup kita, ya kalau dalam ayat tema kita bulan ini, baca aja di Yohanes 15 ayat yang ke-8. Tema bulan kita ini fruitful ini saudara. Yohanes, Injil Yohanes 15 ayat yang ke-8. Oke, sudah ketemu? Yang sudah ketemu, bawa Alkitab semua? Android, sucinya bisa dibuka? Sudah ada. Oke, ayo kita baca bersama-sama. 2, 3. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi ini fokusnya apa? Bapa yang dipermuliakan, ya. Yaitu jika kamu berbuah banyak. Bukan kamu sukses. No, enggak dicatat di situ. Tetapi apa? Berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-murid. Kalau hidup kita tidak menghasilkan buah, berarti kita bukan murid. Jelas firman Tuhan katakan. Tujuan Allah menciptakan kita di be fruitful and multiply, menghasilkan buah. Demikian juga Yesus mengulangi yang sama. Bahwa dengan demikian Bapakku dipermuliakan. Kalau hidup setiap kita, itu menghasilkan buah yang banyak. Sekali lagi, kalau kita menghasilkan buah bukan untuk dinikmati sendiri. Tetapi orang lainlah yang menikmati buah dari hidup kita. Setuju katakan amin. Nah seringkali kan kita beda dalam hidup ini. Kita sepertinya kita baik dengan orang lain. Karena ada tujuan supaya kamu juga baik dengan saya. Umumnya kan begitu. Hukum timbal baliknya seperti itu. Karena aku sudah berbuat baik, aku menuntut kamu juga berbuat baik dengan saya. Makanya suami istri saya selalu ngomong, ada kewajibannya masing-masing. Kalau suami itu mengasihi istri, dan istri apa? Tunduk kepada suami. Lakukan aja bagiannya masing-masing tanpa menuntut. Lawang dia enggak ngasih, istri ngomong, nah suamiku kasar. Mana bisa aku tunduk? Memang sulit saudara. Tetapi karena firman Tuhan, tetap aja lakukan tunduk. Demikian juga suami. Kasih istri sama seperti apa? Kristus mengasihi jemaat dengan apa? Menyerahkan nyawanya. Cinta mati saudara. Dia eman istri itu. Itu tugas yang harus kita emban sebagai suami. Itu buah yang kita hasilkan. Mengasihi dan istri tunduk kepada suami. Itu yang dinikmati oleh orang lain. Ya, dengan tunduk istri atau suami dengan mengasihi, nggak bisa nikmati itu kasih itu. Yang namanya kasih itu nggak boleh nuntut. Ya, selalu saya sharingkan setiap kali konseling saya selalu ngomong. Mengasihi, gak peduli katakanlah istri salah, tetap harus dikasihi. Gak enak ini. Hawa dan Adam yang makan buah terlarang, siapa dulu yang makan? Siapa? Ada yang ngomong Adam? Enggak, dicatat firman Tuhan Hawa. Iya toh? Tetapi yang dicari Tuhan untuk pertanggungan jawab siapa? Adam. Aneh toh? Aneh ini. Kok enak ya? Si Hawa yang berdosa, sing tanggung jawab suami. Loh ini firman Tuhan nih. Makanya saya boleh katakan, perintahnya itu apa? Be fruitful, saling menghasilkan buah. Buah kita dinikmati oleh orang lain, bukan kita nikmati sendiri, enggak bisa. Makanya kita enggak bisa tuntut orang lain. Kehidupan, nilai kekristenan kita
Nilai kerajaan itu apa? Kita memberi dampak, memberi nilai. Gak peduli uang 100.000 itu sekalipun dibuang ke selokan yang kotor, yang bau, orang akan tetap cari. Karena apa? 100.000 punya nilai. Gak peduli, ya toh masih nyemplung got, peceren, ya istilahnya begitu. Diambil orang, si royoan, si gelem saudara, masih rusuh, di kotor, dibelani, diambil. Karena apa? Punya nilai. Uang gak bisa apa-apa, sekalipun dibuang di kotoran, tetap dia punya nilai yang sama, tidak berkurang. Nah itu fruitful saudara. Fruitful dia tidak mengharapkan orang memperlakukan lebih baik dengan kita memberi yang baik. Enggak. Fruitful tujuannya apa? Memberi, memberi, memberi. Pohon anggur atau pohon jeruk, sekalipun yang makan orang jahat, maaf maling misalnya, garong misalnya, dia tidak tuntut, gak boleh loh, kamu gak boleh loh ya, gak boleh makan buahku, gak bisa. Dia tidak tuntut, siapapun yang mau makan silakan nikmati. Itu yang namanya berbuah. Be fruitful. Oleh sebab itu, memang kehidupan suami istri ini paling gak enak ya, seringkali. Iya toh, tapi ini karena firman Tuhan saya harus sampaikan saudara. Setiap kali konseling saya selalu tekankan hal ini. Kenapa? Biang konflik dalam rumah tangga itu karena apa? Saling nuntut. Nah prinsip berbuah itu memberi, tidak menikmati. No. Diri kita tidak nikmati buah kita, no. Enggak. Yang nikmati buah kita itu orang lain, pasangan kita, anak kita. Itu yang nikmati buah dari kita. Dan kita tidak bisa tuntut, aku harus nikmati kamu. Ya enggak juga. Pokoknya prinsipnya aku akan memberi yang terbaik buat kamu. Berbuah itu karena perintah. Sekali lagi, be fruitful and multiply itu perintah yang Bapa kasih. Yang Bapa berikan kepada manusia. Nek gitu aku mau menghasilkan buah, it's okay. Firman Tuhan katakan kalau gak berbuah apa saudara? Dipotong dan dibuang. Oh, sekarang tinggal pilih saja. Kita pilih mau berbuah, tetap tinggal dalam pokok dan menghasilkan buah yang manis, atau kita memutuskan tidak berbuah. Lah kok enak? Ya toh, pikiran kita. Lah kok enak? Kok mesti DS yang nikmati aku? Nek saudara berpikir seperti itu, ada waktunya saudara tidak menghasilkan buah, dipotong saudara. Sorry to say, ini firman Tuhan. Ditebang lalu. Tetapi kalau berbuah banyak dikatakan dibersihkan, pruning. Makanya orang yang mengasihi, semakin dia mengasihi Tuhan, semakin koyok sepertinya, tambah gak enak yo, kok tambah banyak orang sing garai ya. Loh kalau saudara berdoa, Tuhan beri aku, ajari aku hidup sabar. Nek saudara berdoa itu tak jamin setelah itu pasti akan ada banyak orang sing garai saudara marah. Itu biasa. Itu tujuannya apa? Di pruning, kita ini dibersihkan supaya apa? Lebih banyak berbuah. Egoisnya kita itu dipotong. Sing gak berguna dipotong. Sing iri hati kah, sing mudah marah lah, itu akan dipotong dengan sendiri. Supaya apa? Kita benar-benar menghasilkan buah. Gak peduli, kamu gak baik dengan aku tetap baik dengan kamu. Yesus sudah jadi kasih teladan. Dia tidak salah, dia harus disiksa, diludahi, dimaki-maki, diolok-olok, dicambuk, sampai dia harus mati di atas. Dia tidak balas. Berbuah manis. Ini yang dituntut Tuhan hari-hari ini. Oleh sebab itu, seringkali kita tidak sadar bahwa hidup kita ini ada dalam rancangan Tuhan. Sepertinya kok Tuhan gak ikut campur tangan. Enggak loh saudara. Saya percaya Yesus tahu apa yang kita lakukan. Apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kadang ada hal-hal yang Tuhan izinkan terjadi. Karena apa? Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Kita memberi dampak. Kalau kekristenan kita, hidup kerohanian kita tidak memberi dampak, alamat tinggal tunggu waktu. Oleh sebab itu,
Kita tidak peduli dengan apa kata orang mengenai kita. Kita harus tahu sendiri. Saya punya prinsip dalam kehidupan saya. Saya tidak peduli dengan kata orang. Saya hidup apa kata Tuhan. Pokoknya saya hidup menyenangkan hati Tuhan. Seringkali dengan aku hidup menyenangkan hati Tuhan, nggak mengenakan orang lain. Orang kan berpikir, wah kok orang sombong aja. It's okay. Tapi tetap bukan aku menyombongkan diri, tetap saya akan layani yang terbaik. Karena itu bagian tugas saya sebagai pelayan Tuhan. Nah, jujur sekarang seringkali saya harus belajar untuk mangkas ego saya. Katakanlah ada yang nggak setuju dengan apa yang saya lakukan, apa yang saya putuskan. Lalu dia berkata, gak bisa seperti itu. Saya sampaikan alasan. Kalau nggak bisa diterima, saya katakan saya minta maaf. Nah, seringkali saya disalah-artikan, mesti saya yang disalahkan. Biasa, iya toh, biasa. Nek saling menyalahkan, wong dari awal penciptaan Adam dan Hawa, iya toh. Sing ditanyai wanita, sing suaminya ditanyai, Adam, di mana kamu? Langsung dijawab, itu gara-gara wanita yang kau tempatkan di sisiku loh. Nyalakan orang lain, itu mah biasa, sudah dari awal itu. Sukanya itu gini-gini. Seringkali kita tidak berani ngakui. Jujur saya katakan, saya bayar mahal. Dan saya latih diri saya. Untuk saya berani berkata, I'm sorry. Sebenarnya ada 3 kata yang penting dalam hidup kita. Yang harus ada dalam setiap warga kerajaan surga. Yang pertama, I'm sorry. Harus bisa keluar dari dalam hati kita, keluar dari mulut kita. Sekalipun kita tidak salah. Karena untuk menyelesaikan masalah, itu tidak ada cara lain. Dengan cara apa? Kita yang merendahkan hati. Iya, aku minta maaf. Sekalipun kita merasa aku gak salah. Saya selalu konseling, selalu berkata seperti itu. Setiap yang konseling saya pasti ngomong begitu kepada pasangannya. Harus cepet-cepetlah minta maaf. Suami atau istri. Sing waras cepet minta maaf. Sing gurung waras perlu disuntik maneh. Saya selalu ngomong begitu karena ini obatnya. Untuk apa? Menyelesaikan setiap masalah dalam keluarga. Kata minta maaf ini penting, saudara. Dengan saudara meminta maaf, itu bukan berarti saudara harus terbukti salah. Enggak juga. Iya tahu. Saudara meminta maaf itu enggak bisa membuktikan bahwa saudara salah. Ya sekalipun orang berarti kon salah. It's okay. Tapi kita secara prinsip, bukan karena masalah soal benar atau salah, tetapi respon kita harus benar. Makanya setiap kali saya belajar merendahkan hati saya, bahkan merendahkan diri saya harus berani ngomong I'm sorry. Sekalipun itu dengan jemaat. Saya lakukan itu. Bukan untuk kesombongan, enggak. Karena saya sebenarnya saya sebagai gembala, jujur saya, loh, kamu yang salah harusnya. Aku punya dasar firman Tuhan. Nek ngomong soal gembala, nek soal hamba Tuhan, ayat firman Tuhan iso dipakai. Tapi saya tidak akan pakai seperti itu. Bagi saya, dengan saya berkata I'm sorry dengan tulus, itu menyelesaikan masalah. Dan itu rekonsiliasi terjadi. Ada pemulihan, tidak ada sakit hati di situ. Itu powerful, I'm sorry. Yang kedua, kepada pasangannya, jangan kepada sembarang orang, bilang I love you. Ya, kepada sembarang orang bahaya, saudara. Yo, ya kepada istri sama anaknya saja boleh, atau suaminya saja. Ya jangan kepada sembarangan orang ngomong I love you. Blind, saudara. Nanti saya jadi masalah, nanti konseling saudara. Iya toh. Itu powerful. Suami istri ngomong I love you. Suami mau marah, I love you. Worong. Tak jamin sudah. Loh iya, kadang saya lagi ngeset ya. Seharian kalau saya disuruh ngeset sound system, saya kan kejar target. Jadi mulai pagi, kalau sore mau acara, saya harus selesaikan sampai sore. Belum nggak selesai, saya nggak pegang HP. Nah selama itu kalau istri saya
hubungi saya telepon ya gak kedengaran, apalagi saya lagi cek sound suaranya kan banter, saya ngecek bassnya, treble-nya, low-nya kan harus saya cek. Kadang gak kedengaran, wis itu saya ngamuk, WA, di telepon gak diangkat-angkat, di WA ngamuk. Ya apa sih aku ini perlu, kok gak diangkat-angkat, dan isinya ngamuk wis itu. Tapi istri saya dulunya memang begitu, tapi setelah dia tahu saya ngamuk dadak, tapi terakhir ngomong I miss you. Saya wurung ngamuk, saudara. Katanya ngamuk tak mau, kamu kan wis tahu, sudah wis. Saya ini stres ya, ada saya nggak bunyi, apalagi mendekati jamnya acara. Loh, saya nek ngeset sound system nek dipinjem teman-teman itu nek gak bunyi, ada saya nggak bunyi, stres saudara. Wih cari apa ini gak bunyi ya. Nah, nek apalagi saya digubuhi, di telepon saya ndak akan angkat sudah. Nah, nek situ malah dimarahi, yo tambah marah saya saudara. Tapi kena I miss you, wurung saudara. Itu kuncinya saudara. Ngomong I love you. Itu penting dalam kehidupan setiap kita. Ini kunci supaya apa? Kita bisa berdampak. Oleh sebab itu, ada hal-hal yang lain. Mengapa kita harus berbuah? Yang pertama, cepat saja. Cepat ya jamnya ya. Sudah jam 9 lebih. Ayo, cepat saja. Yang pertama, buah itu merupakan tanda kehidupan. Sebuah pohon yang menghasilkan buah berarti itu tanda bahwa pohon itu ada kehidupan. Betul? Ya pohon mati, pohon kering nggak mungkin lah menghasilkan buah. Nggak mungkin. Nggak mungkin sudah. Iya toh, sekalipun maaf, kalau beli kayu osok apa itu kan dari kayu toh, coba ditanam kayu osoknya itu saudara, kira-kira bisa menghasilkan daun dan buah? Nggak mungkin, karena apa? Mati kayunya itu, nggak ada kehidupan. Nah, buah itu satu tanda kehidupan kita. Makanya hidup kita kalau orang ngomong, kamu itu benar-benar punya kehidupan, harus menghasilkan buah. Jadi kalau kehidupan kita nggak menghasilkan buah, nggak berdampak, ya itu sama dengan apa? Mati. Atau dengan kata lain apa? Sing biasanya naik film-film Hongkong, film-film Cina dulu, sing mencolot-mencolot gini. Ya vampir, mati tapi hidup, ya atau hidup tapi mati gitu loh. Gak punya kehidupan. Ada film itu Walking Dead ya. Waduh, saya lihat itu ngeri banget. Saya nggak berani lihat sudah. Hanya sekali nonton itu saya selamanya sudah nggak pernah buka nyetel film itu. Film itu tengkorak, mayat hidup itu. Nah coba ya zombie. Coba kalau kehidupan kita kelihatannya hidup, tapi kita tidak menghasilkan buah, sama dengan ya wis, saudara yang jawab. Makanya kita harus menghasilkan buah. Sebagai tanda bahwa kerohanian kita hidup. Yang kedua, kenapa kita harus menghasilkan buah? Yang kedua adalah buah merupakan tanda pertumbuhan. Kalau pohon, iya toh, pertumbuhan yang normal, yang wajar, yang sesungguhnya itu kalau pohon buah ditanam dia menghasilkan buah. Betul? Kalau pohon buah ditanam tukul tok tapi gak menghasilkan buah, ada yang abnormal pertumbuhannya. Alias juga bukan satu tanda pertumbuhan. Makanya boleh berbicara tentang apa? Berbuah itu adalah satu proses kehidupan yang wajar, yang normal. Jadi kekristenan kita, kehidupan kerohanian kita, kalau kita hidup kita tidak bisa dinikmati oleh orang lain, pasangan kita minimal lah, anak kita yang menikmati, berarti kita tidak mengalami pertumbuhan yang namanya kerohanian kita. Kerohanian saudara stuck, bisa jadi lama-lama apa? Mati. Hati-hati loh saudara. Seringkali kita tidak sadar. Loh, saya kan aktif melayani Tuhan, kan saya aktif ke gereja.
pertumbuhan kerohanian nggak ditentukan dari keaktifan saudara dalam beribadah, dalam melayani. No. Ada yang bisa melayani, wah keren pelayanannya, wah bagus lah. Tapi kerohanian dia tidak bertumbuh, karena apa? Tidak menghasilkan buah. Maaf, itu tetap di mata Tuhan dikatakan tebang, dibuang. Karena apa? Tuhan tuntut yang namanya buah. Karena sejak pertama Allah menciptakan manusia, be fruitful and multiply. Ini perintah. Yang namanya perintah harus dilakukan. Jangan saudara puas, yang penting aku ke gereja rajin, doa malam rajin, komsel rajin, youth rajin, ibadah rajin. Nah, saudara tidak menghasilkan buah. Berdoain loh saudara. Maaf saudara, saya harus ngomong, ini firman Tuhan gak enak pagi hari ini. Tapi itu firman juga untuk saya. Kadarnya juga sama dengan saya. Kalau saya sebagai hamba Tuhan, kehidupan kehamba Tuhan saya harus menghasilkan buah. Minimal dimulai dari apa? Anak saya dan istri saya yang menikmati buah dari hidup saya. Nah saudara bisa tanya nanti sama anak saya, saudara bisa tanya sama istri saya, bagaimana kehidupan saya. Bahkan lebih ekstrim lagi, saudara bisa tanya ke karyawan-karyawan saya, bagaimana kehidupannya Koyu, Pak Yonatan. Nah, saudara bisa tanya, apakah saya ini berbuah yang manis atau tidak, bisa diketahui. Berarti kalau kita berbuah, berarti kita mengalami, saya kerohaniannya saya bertumbuh normal. Bisa dinikmati, karena buah itu dinikmati oleh orang lain. Jadi setiap orang yang mau melayani Tuhan harus siap belajar bergumul sendiri untuk bertumbuh. Bukan hanya bertumbuh, tetapi harus menghasilkan buah. Itu goal kita. Bukan sukses, bukan sugih, bukan terkenal, bukan. Itu bukan tujuan hidup kita. Diciptakan Tuhan. Tujuan hidup kita apa? Memberi dampak, memberi rasa kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang ketiga, kenapa kita harus berbuah? Karena buah itu merupakan tanda kematangan atau kedewasaan. Pohon itu kalau masih kecil nggak mungkin dia akan menghasilkan buah, nggak mungkin. Memang sekarang mulai rodok kayak di semi bonsai. Tetapi secara umur dia tetap umurnya memang dipersingkat, tetapi butuh kematangan. Baru pohon itu bisa menghasilkan buah. Kalau saya barusan ditanam langsung menghasilkan buah, enggak mungkin. Bisa buahnya dibelikan di pasar, dicancang di pohon itu, ya bisa saudara. Tapi bukan alami namanya, itu tandanya enggak dewasa. Nah, buah itu salah satu tanda kematangan atau kedewasaan. Jadi kalau kehidupan kerohanian kita, buah hidup kita itu bisa dinilai kedewasaannya. Orang itu dewasa atau tidak, kita bisa lihat dari buahnya. Tanpa kita harus sulit-sulit. Dari buahnya dikatakan, dari buahnya lah kita tahu pohon itu baik atau tidak baik. Itu firman Tuhan. Dari buahnya lah kita bisa tahu pohon itu matang atau pohon itu sudah dewasa, yang siap menghasilkan buah. Tanda orang yang kerohaniannya yang matang, yang pertama adalah orang yang tidak lagi mementingkan diri sendiri. Itu tadi, pohon menghasilkan buah, dia tidak akan pernah menuntut orang, dia yang menikmati dirinya sendiri. Buah yang dia nikmati enggak mungkin. Dia tidak akan menuntut orang untuk kita nikmati buahnya, enggak. Pohon itu tujuannya apa? Berbuah, bertumbuh berbuah, bertumbuh berbuah, bertumbuh berbuah. Dikatakan berbuah pada musimnya. Bahkan selalu berbuah. Kalau pohon ara itu selalu berbuah. Sekalipun itu bukan musim pohon ara. Makanya pada musim bukan pohon ara, Tuhan lewat lihat pohon ara yang tidak berbuah, Tuhan kutuk loh. Kering langsung pohon ara itu. Karena pohon ara itu harus menghasilkan buah, sekalipun tidak pada musimnya. Enggak musiman berbuah itu. Harusnya kita terus menghasilkan buah yang tidak pernah layu daunnya. Firman Tuhan katakan, terus menghasilkan buah.
Kita cuma menghasilkan buah. Jangan pernah tuntut orang lain. Kita kejar menikmati buah orang lain, salah saudara. Hidup kita tidak untuk menikmati banyak hal. Kita cuma bisa menikmati Sang Pencipta. Kita cuma hidup di dalam Tuhan. Kita menikmati yang namanya aliran-aliran air hidup dari Tuhan sendiri. Kita memang menikmati Tuhan. Itu yang kita kejar, menikmati terus. Karena kita terus tertanam, kita terus nempel pada pokok anggur. Kita menikmati dari Tuhan. Lalu aliran itulah kita berikan kepada orang lain lewat buah. Jadi tanda kerohanian yang matang itu adalah orang yang tidak mementingkan diri sendiri. Dia tidak tuntut diperhatikan orang, tetapi dia menuntut diri sendiri memperhatikan. Moto dalam pelayanan Rock Ministry, we help you to fulfill your destiny. Kami yang akan membantu saudara menemukan destiny saudara. Saya yang melayani saudara sampai ketemu dengan destiny. Itu moto pelayanan kami. Jadi moto pelayanan kami tidak nuntut kamu harus layani saya, enggak. Saya selalu berkata kepada para pelayan Tuhan, kamu yang melayani, bukan dilayani. Itu moto kita, we help you. Yang sudah dicanangkan oleh Bapak Gembala senior kita. Nah, itu tanda kematangan secara rohani. Tidak mementingkan diri sendiri. Gak peduli, gak peduli dengan orang lain, ya kan? Dia tuntut kita, ya kita beri. Mereka tuntut kita beri. Sudah bagian kita cuma beri. Jangan tuntut yang lain. Memang tidak mudah. Seringkali aku kerja keras sih. Ya aku ya kan ya butuh dipuji dong. Aku butuh dihargai dong. Jujur saya katakan itu dulu saya seperti itu saudara. Benar dalam pelayanan. Saya tuntut orang memuji saya dengan kerja keras saya. Itu dulu. Tetapi setelah saya tahu, mengerti di nilai-nilai di Rock Ministry ini saya baru tahu. Kita yang memberi dampak, bukan nuntut orang untuk berdampak dengan kita. No. Saya selalu berkata dalam diri saya selalu ngomong, saya akan layani. Saya selalu ngomong sama istri dan anak saya. Kita harus siap memberi yang terbaik. Tidak nuntut kepada jemaat. Bahkan saya selalu ngomong, gak ada yang melayani, saya layani sendiri. Bukan untuk kesombongan, bukan saudara. Tapi ini prinsip. Saya selalu ngomong, saya tanamkan nilai-nilai ini kepada Anda dan istri saya. Saya ngomong, kita sekeluarga melayani Tuhan. Gak ada yang mau melayani, kita layani sendiri. Saya mengucap syukur Tuhan latih saya, Tuhan didik saya sejak dari remaja. Saya melayani Tuhan. Dan dari situlah Tuhan proses kehidupan saya. Ya Tuhan bekali banyak hal dalam saya melayani. Makanya saya katakan para pelayan Tuhan, nilai ini harus kita hidupi. Tujuan kita melayani, menyenangkan Sang Raja, bukan menyenangkan manusia. Nek kita melayani menyenangkan gembala, pasti saudara kecewa. Kadang saya ini maaf, kadang nek gak tepak, kadang ngomongin rada atos kan begitu. Gak bisa lah saya menyenangkan, tapi nek Bapak kita, dia tahu yang terbaik untuk kita. Makanya motivasi pelayanan kita, semuanya bertanggung jawab kepada Tuhan. Lakukan segala sesuatu sama seperti untuk Tuhan, itu firman Tuhan. Jangan lakukan segala sesuatu karena perintah Yonatan, salah saudara. Tetapi sekali lagi, karena saya perwakilan, ya dilakukan. Tujuan saya apa? Memanage saudara, supaya sama-sama bergerak. Setuju katakan amin. Yang kedua, tanda kerohanian yang matang, yaitu orang itu bertanggung jawab. Orang yang matang secara rohani, dia bertanggung jawab. Sekalipun harus rugi. Dan itu sering kali saya lakukan saudara. Dulu dalam bisnis saya juga seperti itu. Saya tanggung akibatnya. Sekalipun saya harus jual ruko saya. Ya itu saya belajar untuk bertanggung jawab. Saya kalau tuntut orang lain saudara, udah ada habisnya saudara. Makanya mau enggak mau, oke lah saya akan bayar itu. Bayar mahal saudara, 2 ruko saya harus saya jual. Padahal itu
komitmennya, perjanjian awal itu tidak seperti itu. Kita tanggung bersama. Orang ditinggal lari, saudara. Mau enggak mau saya harus tanggung sendiri. Ya udah, itu resiko. Nggak apa-apa. Tanda kedewasaan itu bertanggung jawab. Kalau anak-anak gak bertanggung jawab, makanya nek ada kesalahan, pasti gara-gara itu, gara-gara dia. Padahal ya dia sendiri. Iya toh, itu nek si anak-anak, saudara. Nek orang dewasa dia bertanggung, iya memang saya yang salah. Itu tanda orang yang dewasa. Nah, di gereja ada dua macam orang yang kurang bertanggung jawab. Yang pertama, orang yang tidak melakukan sesuatu apapun jika tidak menguntungkan dirinya sendiri. Itu orang yang tidak bertanggung jawab. Itu bukan orang yang dewasa. Orang yang dewasa, dia tidak cari keuntungan pribadi. Karena apa? Di pelayanan ini, maaf saudara saya katakan, pelayanan ini untuk Tuhan. Saya mengucap syukur Tuhan latih saya untuk saya bongkar pasang sebelum di sini. Sampai sekarang ini Pusdik Brimob saya harus bongkar pasang loh. Itu hampir 20 tahun. Saya every week, setiap hari Minggu, saya bongkar pasang alat musik dan sound system. Makanya sorry, saya harus ngomong, nek sound system ngeset ini ngelontok di sini saudara. Loh bener, ngelontok. Makanya barusan tak ganti semua, tak protoli semua, tak ganti cek-cek. Saya pasangi sendiri. Saya pasang lagi balik asal saudara. Nah karena saya udah pekerjaannya minggu saya bongkar pasang, ngangkati. Itu saya lakukan, tapi saya mengucap syukur dari situ Tuhan latih saya. Benar-benar saya harus belajar kesetiaan, ketekunan di situ. Saya dilatih Tuhan untuk itu. Saya tidak cari keuntungan. Saya nggak dapat apa-apa dari gereja. Loh jujur sorry, bukan saya tuntut, enggak loh saudara, enggak. Karena saya tahu yang saya lakukan ini untuk Sang Raja. Ada berkat tersendiri yang Raja sudah siapkan untuk saya. Saya tidak tuntut yang di sini. Ada berkat dan mengucap syukur sampai hari ini saya ditolong Tuhan. Itu anak saya saksinya. Saya ngomong, Joy kepingin apa? Waktu ngomong, Pi aku kepingin ini. Saya ngomong, Non ayo berdoa ya. Papi hari ini Papi nggak pegang uang. Noni berdoa. Joy berdoa ya. Sama Papi juga berdoa. Minta Tuhan yang sediakan. Puji Tuhan, Tuhan sediakan. Tidak melalui saya, melalui orang lain. Haleluya. Saya latih dia juga begitu saudara. Jadi kepemilikan, ini bukan kepemilikan pribadi no. Ini semuanya punya Tuhan. Bagian saya mengelola. Udah, saya manage, saya kerjakan sebaik-baiknya. Supaya apa? Tuan saya, bos saya senang saudara. Lalu macam orang yang kurang bertanggung jawab. Yang kedua yaitu orang yang setiap kali mengiyakan setiap pekerjaan tetapi tidak pernah melakukan. Itu yang sering kali seperti itu. Ya tak, geng, tapi mboten kepanggih ya, itu istilahnya kan begitu. Lebih baik ngomong, nek tahu ada yang dibutuhkan dalam pelayanan, langsung siap laksanakan. Ya saya latih, Andre juga begitu. Dre, siapkan Dre. Ya tujuan saya begitu. Kalau Jimmy juga, Jim begini, Anton, Ton begini, siap kerjakan. Oh saya senang saudara, bener. Ya kemarin saya ke Pasuruan, saya sambang ke Pasuruan, saya katakan gimana pelayanan di Pasuruan, ya puji Tuhan. Pasuruan ini luar biasa loh saudara, saya senang sekali saudara, karena ini mereka sangat-sangat sungguh-sungguh melayani dan jemaat yang dilayani ketularan dengan pemimpinnya Anton sama Jimmy. Wah, nek pelayanan ini hitung-hitungan saudara. Wah, jadi jemaatnya semangat-semangat ya. Saya kepingin juga menular di sini saudara. Ya, makanya saya mulai bersemangat lagi. Makanya doa malam datang Komsel datang saudara. Jemaat gembalanya semangat. Jemaatnya gak semangat. Waduh, susah ini saya. Makanya tetap saya akan lakukan, gak peduli. Saudara datang, gak datang, saya tetap datang. Ya Verli ya. Ya sekalipun kita cuma bertiga sama istri saya, kita tetap berdoa saudara. Loh benar, untuk konsisten itu harga yang mahal harus kita bayar. Tapi ini harus yang kita lakukan, kita memberi teladan dulu. Jadi jika kita mau berbuah, maka kita harus mempunyai sikap hati siap didewasakan. Yang keempat, cepat saja. Buah merupakan tanda dari
jenis atau kualitas. Dari buahnya kita bisa tahu pohon itu kualitasnya bagus atau tidak. Atau dari buahnya, oh ini apel berarti itu pohon apel. Jelas, betul? Nggak mungkin lah kalau kita temukan pohon apel keluarnya buah duren. Pernah jumpai saudara? Gak pernah. Oh jelas dari buahnya kita dikenal, firman Tuhan katakan dari buahnya kita dikenal. Pohon itu baik tidaknya dikenal dari buahnya. Jenisnya atau kualitasnya itu dikenal dari buah. Kerohanian kita bisa dikenal orang, kualitas kerohanian kita itu dari buah yang kita hasilkan. Oleh sebab itu, hasilkan buah sesuai yang Yesus sudah taruh benih itu dalam kehidupan kita. Yang terakhir, yang kelima, buah merupakan tanda keaslian atau keoriginalan hidup yang baru. Itu tadi, kita bisa beli buah di pasar, ya dengan mudah. Bahkan boleh saya katakan, tetapi itu tidak original karena kita tidak tanam sendiri. Yang Tuhan mau apa? Kita tuntut apa? Ditanam menghasilkan buah. Iya toh. Tahu itu buah asli. Memang ada banyak di pasar yang dijual ada buah asli, tetapi ada buah palsu dari plastik, kelihatannya asli. Kelihatannya asli, tapi bukan asli, tapi palsu dari plastik. Saya banyak jumpai, makanya kadang dipasang di lemari-lemari buah-buahan ketok seger, tapi itu plastik buah-buahan. Buah-buahan ini maksudnya buah-buah plastik, saudara. Nggak bisa dinikmati. Jadi ini berbicara tentang apa? Keoriginalan kita. Buah yang wajar, yang asli keluar dari hidup kita, itu yang harus kita tampilkan. Gak usah tiru-tiru, istilahnya begitu loh. Sudahlah, gak usah nyontoh-nyontoh. Kadang ada hamba Tuhan yang maaf berdoanya juga nyata siti-siti. Sudah gak usah dicontoh lah, saudara. Ya kalau orang itu, hamba Tuhan itu suka berdoa, ya katakanlah ada yang cirinya masing-masing. Haleluya. Ya enggak apa-apa, itu enggak salah, enggak dosa juga. Tapi enggak perlu dicontoh-contoh, enggak usah ditiru-tiru. Oh berarti yang begitu tuh ketok khusyuk. Enggak juga loh saudara. Nek saudara tiru-tiru berarti saudara enggak khusyuk doanya. Karena apa? Tiru-tiru. Makanya kita harus hidup original lah, enggak usah kopi-ngopian. Apa adanya kita, tampil apa adanya. Saya mengucap syukur, Tuhan didik saya, Tuhan hati saya harus tampil apa adanya. Kalau dulu saya jaim saudara, jaim bener. Oh nanti orang ngomong bagaimana? Aku nek gini, nanti orang pikir saya begini. Sudah deh, saya sekarang nggak peduli. Bukan berarti maaf ngawur, enggak. Tetapi saya sebagai representative of Christ Kingdom, saya sebagai duta kerajaan surga, saya harus tampil beda. Tampil beda, saya enggak perlu copy hamba-hamba Tuhan yang lain. Saya tampil apa adanya. Saya menghidupi nilai-nilai kerajaan apa adanya. Enggak harus nyontoh hamba Tuhan yang lain, no. Harus tampil beda. Originalnya kita, enggak usah tiru-tiru. Dan juga enggak perlu bersaing dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Bagi saya, kalau hamba-hamba Tuhan yang lain dipercaya banyak hal lebih dari saya, puji Tuhan, saya mengucap syukur. Benar, bagi saya senang dengan anak-anak rohani saya. Ini anak-anak muda semua. Ya, saya kepingin, makanya saya sudah ngomong kepada anak KGC. Tahun ini kalian bersiap-siap untuk handle semua pelayanan yang ada di gereja ini. Baik musik pujian, seluruh kru, sound system. Makanya saya katakan, saya paksa kalian, saya latih kalian untuk saudara prepare nantinya. Handle semuanya. Saya sudah tidak handle yang begini-begini lagi saudara. Saya cuman datang berkhotbah, menikmati ibadah. Pulang minggu, ibadah minggu, saya cuma penginjilan. Saya ajak yang senior-senior, ayo kita nginjili sama-sama. Tahun depan ini mulainya kita bergerak. Yang senior saya akan move dengan saya, kita bergerak cari jiwa. Selama ini kita pasif. Makanya tapi tetap saya prepare. Ini saya sudah ngomong saya kemarin sama anak-anak muda kayak gini. Kalian saya persiapkan, saya latih, wis gak apa-apa salah-salah. Streaming tadi ada sih gak
malah gak apa-apa, itu namanya belajar. Iya toh, tadi sempat terputus. Iya toh. Gak apa-apa, semakin salah-salah diperbaiki, semakin ngerti kesalahannya, semakin mahir. Saya beri kesempatan, saya kasih ruang salah sebesar-besarnya buat mereka. Saya selalu latih, saya berikan kesempatan anak-anak muda melayani. Bagi saya, semakin anak-anak muda bergerak, semakin ringan sebenarnya saudara. Kenapa? Saya mempersiapkan nanti next generasi, saya jauh lebih enak. Menyerahkan tongkat estafet kepada anak-anak muda, sudah siap. Nah, anak-anak muda dipercaya, saya percaya anak muda lebih maksimal, apalagi zaman sekarang serba canggih. Saya aja ketinggalan jauh. Ya, tapi saya tetap belajar saudara, saya tidak mau ketinggalan dengan anak-anak muda. Saya belajar streaming, saya belajar multimedia, saya belajar bayar harga. Nggak ada yang nyuruh, saya bisa suruh. Saya bawa anak-anak ke Surabaya, saya training, saya juga belajar. Saya belajar loh saudara. Jadi saya tidak asal nyuruh, tetapi saya juga bisa lakukan. Itu prinsip yang saya pegang sampai hari ini. Nah, nanti tahun depan yang senior saya akan ajak sama-sama melayani keluar. Sudah waktunya kita jangkau yang di luar. Kita tidak eksklusif yang di dalam aja deh. Ini tidak sehat. Kita harus punya misi keluar. Ini planning saya ke depan seperti itu. Jadi untuk seluruh tatanan ibadah nanti anak-anak muda yang pegang. Baik nanti pelayanan online-nya, on-site-nya, semua anak-anak muda. Kita cuma datang melayani aja. Hal-hal yang mungkin yang di mimbar, mungkin yang nanti baptis. Iya, saya berdoa ada banyak calon-calon nanti PDP. Ya, tahun depan ini saya mau calonkan banyak orang nanti yang bisa jadi PDP. Ya, untuk bantu saya. Pelayanan kita sudah dipercayakan banyak hal. Kita candi juga dipercayakan loh. Ya, saya pegang candi juga saat ini. Tapi mereka ada 2 anak muda, tapi satunya sudah bekerja di luar pulau, ada 1 orang. Makanya mau enggak mau karena sudah lama enggak ada ibadah. Nih barusan sudah ada ibadah. Jadi saya ekstra waktu juga buat mereka yang di candi. Sudah ada ibadah on-site juga. Dan puji Tuhan, nanti sore juga waktu kosek sudah mulai ada ibadah. Jadi tingkat kesibukannya sangat sibuk hari-hari ini. Ntar. Tapi saya mengucap syukur dengan saya sibuk itu saudara. Itu membuat saya tidak mikir macam-macam sudah. Yang penting saya melayani yang terbaik. Melayani yang terbaik. Itu lebih baik. Setuju katakan amin. Itu menunjukkan kedewasaan. Saya berdoa jemaat juga semua ambil bagian di situ. Ayo sama-sama kita melayani Tuhan. Sediakan waktu. Sekali lagi melayani bukan sisa waktu. Menyediakan waktu. Sengaja. Kadang-kadang apa? Bayar harga. Dipaksa. Melayani Tuhan kadang harus ada pengorbanan. Yesus saja melayani kita dengan pengorbanan kok. Masa kita tidak mau berkorban untuk Tuhan? Ya, namanya kita tidak berbuah. Sama-sama kita bagi berdiri. Saya berdoa kehidupan jemaat Tuhan di tempat ini semuanya menghasilkan buah. Setuju katakan amin. Hidup kita dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Entah itu istri kita, anak kita, suami kita, orang-orang yang ada di sekitar kita, di tempat pekerjaan, di tempat pelayanan, mereka menikmati buah yang manis dari hidup kita. Saya sungguh merindukan itu terjadi di tempat ini. Istilahnya begini, jemaatnya berapa dan pelayan Tuhannya berapa. Kalau jemaat Tuhannya katakanlah 30, pelayan Tuhannya berapa? Ya 30. Berarti semuanya bergerak, itu luar biasa saudara. Itu impian saya. Jemaat gak boleh berdiam diri, semuanya ikut bergerak. Kalau jemaat ikut bergerak, sangat mudah kita jangkau orang-orang di luar kita. Sangat cepat untuk mengisi bangku-bangku yang kosong. Kenapa? Semuanya bergerak. Di mana? Di ladangnya masing-masing. Sing biasanya di PKK, ya ibu-ibu PKK mulai. Saya sudah ngomong sama Verly. Mungkin ada kenal jiwa-jiwa yang di sana. Kenalkan sama saya. Kita akan layani mereka. Yang di daerah Watu Kosek, Japanan, Gempol.
Ya kita sedang mau sasar untuk Watu Kosek. Karena candi juga saya sudah suruh siapkan. Nek Pasuruan luar biasa. Sudah tidak tak suruh mereka wah luar biasa deh. Saya sampai minder juga. Ini Jimmy cepet banget ini saya ngomong begitu. Nek suruh nginjili banter saudara. Nah itu yang buat saya memacu saya tidak mau kalah dengan dia. Iya toh, Bapak ayo juga harus sama-sama bekerja keras menginjili. Makanya saya libatkan jemaat Tuhan. Ayo sama-sama kita menginjili bersama-sama. Kita menghasilkan buah kita dinikmati oleh orang lain. Terima kasih Bapak buat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kalau Kau ajarkan kami, kalau pada awal Engkau menciptakan kami sebagai manusia, Engkau memerintahkan kami untuk kami be fruitful, menghasilkan buah dan berlipat-lipat, multiply. Biarlah Kau jumpai itu dalam kehidupan setiap kami pagi hari ini. Terima kasih Bapak, meteraikan kebenaran firman-Mu lewat tubuh dan darah-Mu. Kami percaya inilah tanda, bukan sekedar tanda, tetapi ini bukti bahwa kehidupan Yesus semasa Yesus hidup di muka bumi benar-benar memberikan buah yang manis dalam kehidupan kami dan menjadi teladan bagi kehidupan kami, menyerahkan dirinya, menyerahkan nyawanya untuk menebus dosa kami. Ini yang kami tangkap Tuhan, buah yang manis yang kami nikmati. Dan pagi hari ini kami akan terus mengingatnya. Dan kami akan komitmen dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Kami ngambil keputusan, hidup kami juga menghasilkan buah buat orang-orang di sekitar kami. Kita angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Memang yang ada di tangan kita adalah roti biasa, tapi kita percaya saat kita memakan roti ini, kita bersekutu dengan tubuh Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini setiap kali kamu memecahkan roti ini, menjadi peringatan akan kematian Yesus. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa roti ini adalah benar-benar tubuh Yesus sendiri yang sudah dipecah-pecahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Makan dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang kita angkat tinggi-tinggi cawan anggur di atas kepala kita. Demikian juga anggur yang ada di tangan kita. Ini memang anggur biasa, tetapi kita percaya saat kita meminum anggur ini, kita bersekutu dengan darah Yesus sendiri. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan kematianku. Tirukan doa saya. Aku percaya bahwa anggur ini adalah benar-benar darah Yesus sendiri yang sudah dicurahkan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Minum dengan ucapan syukur dan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Naikkan syukur kepada Dia. Terima kasih Tuhan. Syukur hanya bagi-Mu. Syukur hanya bagi-Mu. Thank you Jesus. Thank you Jesus. Buat semua yang terbaik yang sudah Bapa lakukan lewat Yesus Putra-Mu yang tunggal, memberikan yang terbaik buat kami. Haleluya. Syukur hanya bagi-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya. We give you praise, we give you honor. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat pagi hari ini, buat isi hati Tuhan yang kami tangkap pagi hari ini.
tokoh-tokoh yang sudah memberi teladan bagaimana kehidupan Yesus semasa di atas muka bumi menghasilkan buah dan buah yang manis yang kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih, buah kasih yang nyata yang kami nikmati sampai hari ini. Terima kasih Bapa. Terima kasih, saat ini kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia tercinta. Kiranya Tuhan memberkati bangsa Indonesia, dari Bapak pemimpin kami, Bapak Presiden Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, beserta staf jajaran menteri, bahkan pejabat-pejabat yang tertinggi sampai yang di daerah-daerah. Kami berdoa buat setiap mereka, roh takut akan Tuhan melingkupi setiap pejabat kami, bahkan pemerintahan Indonesia. Tuhan, benar-benar Tuhan memberkati, selalu ada jalan keluar untuk bangsa ini Tuhan. Dan kami berdoa bangsa Indonesia dan beserta rakyat seluruh bangsa kami terlindungi di dalam nama Tuhan Yesus. Segenap bangsa kami menikmati anugerah yang besar dari kasih Bapa yang sempurna. Kalau melalui pandemi COVID-19 ini, bangsa kami boleh melaluinya Tuhan. Dan kami percaya akan ada banyak kesaksian-kesaksian, karena karya-karya Tuhan nyata, pertolongan Tuhan nyata, mujizat Tuhan nyata atas bangsa kami. Terima kasih Bapak. Berkati juga pemerintahan desa kami di Nogosari, Bapak Kepala Desa, seluruh staf jajarannya juga Tuhan memberkati. Tokoh-tokoh yang ada di desa Nogosari ini juga kami memberkati setiap mereka. Seluruh warga desa Nogosari memberkati juga mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih karunia-Mu juga melingkupi atas mereka. Kota Pandaan, Pasuruan Tuhan, berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan berkati jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir pagi hari ini. Apapun kesulitan, masalah, tantangan mereka yang mereka hadapi hari-hari ini, kami berdoa buat setiap mereka ada pertolongan Tuhan yang selalu datang tepat pada waktunya. Mujizat Tuhan dinyatakan seperti Kau sudah memberikan mujizat atas kami. Dan berkati juga seluruh jiwa-jiwa yang menonton tayangan ibadah kami pagi hari ini, dalam ibadah online kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun masalah yang menyaksikan tayangan ibadah kami, apapun masalah yang mereka hadapi, kami berdoa Allah yang sama yang sudah menolong kami juga akan menolong setiap kami. Di dalam nama Tuhan yang memberkati setiap mereka Tuhan. Biarlah lewat tayangan ibadah kami menjadi berkat, menjadi jawaban, menjadi solusi, bahwa Allah bekerja menolong tepat pada waktunya. Terima kasih, berdoa buat jemaat yang pagi hari ini hadir di tempat ini. Kesetiaan kami beribadah, kami percaya Tuhan memperhitungkan. Cerilalah kami dalam kami beribadah, tidak ada yang sia-sia sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat setiap kami. Kami pulang dari tempat ini, kami tidak akan pernah sama lagi, karena kami tahu kasih anugerah Tuhan yang begitu besar, bahkan yang terbesar, akan terus kami alami, terus mewarnai kehidupan kami, perjalanan kehidupan kami, rencana-rencana hidup kami. Engkau menyertai, Tuhan turut bekerja, mendatangkan kebaikan bagi setiap kami yang mengasihi Engkau. Terima kasih, kami akan pulang sebentar. Hamba-Mu berdoa kiranya berkat-Mu yang terbaik turun tercurah melimpah atas hidup kami, mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita buka kedotaan kita di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati-Mu dan melindungi-Mu. Tuhan menyinari-Mu dengan wajah-Nya, beri kasih karunia, hadapkan wajah-Nya dan beri damai sejahtera.